Gemes yuk, gemar menggambar saham bersama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Gemes kembali ke episode kedua. Nanti Pak Guru akan hadir untuk memberikan sharing tentang cara menggambar atau cara melihat lewat gambar bagaimana prospek suatu saham. Ya. Nah, sebelum saya mulai, ini harus ada disclaimer dulu. Jadi yang pertama, saya ingatkan ke teman-teman, investasi saham atau pasar modal itu adalah investasi yang berisiko tinggi. Ya. Jadi harus diingat, ya jangan asal beli, jangan asal jual, tapi harus belajar yang baik, karena risiko untuk merugi atau risiko kerugiannya sangat tinggi di pasar modal, meskipun juga bisa mendapatkan cuan yang cukup besar, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, semua yang ditayangkan dalam video Gemes kali ini itu adalah pendapat pribadi dari kami, ya, The Traders TV, pendapat dan opini pribadi. Tidak ada maksud untuk mengajak beli atau meminta menjual, nggak ada. Jadi semuanya kita tujukan untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai pasar, gitu ya. Jadi teman-teman, ini bukan stock pick, gitu ya. Ini bukan ajakan membeli, bukan ajakan menjual, enggak. Tapi semuanya semata-mata untuk edukasi. Jadi tolong jangan disalah artikan. Ini disclaimer-nya. Gitu Pak Guru ya. Jadi nanti apa yang pun disampaikan kita, itu tolong teman-teman cerna lagi. Kalau memang cocok dan kemudian yakin, ya silakan. Tapi tidak ada maksud kami untuk pom-pom atau untuk membeli. Ya, jadi berikutnya saya serahkan langsung ke Pak Guru Eko untuk memulai sesi Gemes 2 kali ini yang sudah ditunggu oleh teman-teman gitu. Monggo, Pak Guru. Oke, Pak D, gimana kabarnya? Semoga sehat ya Pak D ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Dan juga rekan-rekan semua, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Oke, di episode kedua ini sebenarnya seperti tadi Pak DHM bilang, jadi cara menggambar kemudian melihat bagaimana prospeknya ya. Dan kalau Pak D kan sering bilang O'Neill ya, O'Neill, kemudian nanti memang ada beberapa hal atau beberapa chart itu yang sesuai dengan pola-pola O'Neill, dan juga sebenarnya sedikit saya sampaikan tentang filosofi dari pemikiran O'Neill ya. Jadi kalau O'Neill itu bilang bahwa suatu saham yang kuat itu harus menunjukkan kekuatannya. Jadi menunjukkan kekuatannya itu artinya dia harus bisa menembus resisten yang terkuat. Artinya resisten yang terkuat itu pola-pola grafik yang muncul setelah saham itu naik ya, uptrend seperti. Jadi uptrend, kemudian dia membentuk mungkin turun sebentar untuk membentuk base, dan dia berhasil breakout dari resisten terkuatnya. Oke. Itu prolog sedikit tentang O'Neill ya. Sekarang saya coba sampaikan sedikit tentang ini ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, O'Neill ini bilang bahwa saham yang kuat itu harus menunjukkan kekuatannya. Jadi awalnya saham itu naik ya. O'Neill bilang bahwa saham itu harus naik minimal 30% ya. Seperti itu. Kemudian dia akan turun ya untuk membentuk base. Jadi misalkan base-nya gini ya. Jadi base ini bisa berupa cup atau cup with handle atau double bottom atau flat dan lain-lain ya. Jadi minimal dia akan membutuhkan waktu untuk cup, ini kan cup ya, itu 6 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Minimal 6 minggu. Kalau cup with handle itu 7 minggu. Ya. Kemudian di sini kita juga bisa lihat ya, struktur chartnya, struktur volume dan harga ya. Jadi
kita bisa lihat di sini saham, contohnya saham DAX ya. Ini kan volumenya naik, seperti itu ya. Kemudian bisa juga dilihat di sini ternyata ada, kalau saya lihat ini kan tipis-tipis ya closingnya ya. Ini di bawah 1%, ini juga di bawah 1%. Ini ada yang dinamakan three tight wick closing ya. Jadi di 3 ini namanya three tight wick closing. Seperti itu. Jadi ini salah satu struktur yang bagus ya menurut O'Neill ya. Nah, ini sekali lagi ini bukan stop pick, bukan ajakan beli. Nah, kita lihat lagi ya. Edukasi dan informasi. Ya. Nah, DAX ini kalau dilihat ini sudah breakout ini ya. Nah, breakout pola cup ini. Nah, bisa juga kita melihat proyeksinya ya, proyeksi minimalnya dari kedalaman cup ya. Sini, segini, terus kita proyeksikan segini. Nah, kira-kira seperti itu sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah mencapai hasil ya, minimal proyeksinya. Nah, bisa juga ini teman-teman bisa melihat ini ada pola yang sudah biasa kita munculin ya Pak ya. Short stroke pattern. Lagi Nah, viral, ini, lagi viral. Nah, seperti ini ya. Kita nggak tahu nih efeknya seperti apa. Teman-teman bisa juga memperkirakan memakai ini ya, Fibonacci extension ya, seperti di sini. Nah, kira-kira. Nah, jadi ini dia sudah mencapai Fibonacci 1,6. Proyeksi berikutnya ya semoga bisa sampai 2,6 ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Bentar Pak Guru, itu kalau SSP setelah base gitu juga ada pengaruh nggak di O'Neill ya? Ini buat teman-teman mungkin Pak ada pertanyaan kayak gitu. Kalau sepengetahuan saya nih ya, short stroke pattern ini paling ideal sebenarnya itu ada di bagian handle-nya. Ya, tapi bukan berarti kalau seperti ini nggak ideal dan naiknya nggak banyak, nggak juga. Tapi kalau menurut O'Neill, sepengetahuan saya itu idealnya ada di handle. Jadi ini cup, ini handle. Nah, seperti itu. Kalau ini kan sudah break ya tadi ya, seperti itu. Tapi menurut saya bukan hal yang ini sih, bukan hal yang terlalu mendasar ini yang ideal atau enggak. Tapi ini pola yang memberikan cuan yang lumayan ya. Kalau Pak Di dalam videonya kan selalu bilang seperti itu. Ya, nah, tapi artinya setelah cup gini, setelah apa namanya nih ya, base, kemudian dia break, kalau dilanjutkan SSP, apakah itu artinya itu berarti makin kuat gitu? Terus terang, saya tidak pernah ini ya meneliti ya Pak De ya. Tapi sepengetahuan saya ya short pattern ini ya pola yang cukup kuat, menguntungkan. Ya. Gitu. Ya. Siap. Jadi ini tebakannya bisa di 2,618 atau di 4,24. Ya, kira-kira. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan beli ya. Oke. Ya. Oke, itu prolog untuk O'Neill ya. Oke, sekarang kita bahas saham apa Pak De? Saham yang lagi hot ya Pak De ya? Ayo kita sering diomongin di grup kita aja, kita supaya nanti teman-teman punya gambaran lah gitu ya. Oke, baik. Apa ya yang sering? Oh, ini IMAS ya Pak De, IMAS. Ya. Nah, IMAS. Kita lihat gimana IMAS. Nah, kita lihat big picture-nya IMAS seperti ini ya. Coba kita lihat dulu big picture-nya. Ya, saya senangannya bikin garis seperti ini ya. Ini resist jangka panjang, kemudian ini dari 2018 ya. Oke, jadi dia sudah breakout dari resist dari 2018 ya, seperti ini. Nah, saya juga sukanya narik untuk memproyeksi kira-kira seperti ini ya.
Ini cara saya ya. Nanti silakan teman-teman. Nah, biasanya kadang kalau suka, misalkan nantinya naik, kadang suka reject di sini ya, misalkan naik ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat ada area-area yang ada di sini ya. Kira-kira di sinilah ya. Nah, kira-kira di situ. Nah, kemudian saya juga untuk Fibonacci, saya sukanya dari ini ya, nariknya dari ekstrem to ekstrem ya di sini. Nah, kira ini pas banget di area ini, itu di 0,5 ya, seperti itu. Nah, nggak tahu ya nanti akan kesana atau enggak, tapi setidaknya kita tahu di area ini mungkin loh ya, bisa jadi target kita ya di sini sekitar 46, 4.600, tapi nggak tahu juga ya. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat strukturnya ya, untuk kita lihat yang jangka pendek. Ini teman-teman bisa lihat ini bisa lihat seperti ini juga ya. Ini, nah ini base juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 udah break. Oke, ternyata dia kena juga pullback, naik lagi. Kemudian ini juga bikin base lagi nih ternyata ya. Nah, ini. Kemudian dia akan ya, dan ternyata dia pullback lagi, terus dia juga bikin base lagi. Oke, dan teman-teman bisa lihat ya, ini setiap kali break volumenya lebih tinggi daripada volume sebelumnya. Ini lihat ya, nih seperti ini juga seperti ini. Dan nah, kalau melihat dari struktur ini, bisa dilihat ini ada base-nya 1, 2, 3. Jadi ibaratnya kalau seperti menyimpan energi ya, dia nggak bisa naik banyak, tapi pullback, terus breakout lagi, seperti itu. Nah, ini bisa dikatakan, kita nggak tahu apakah dampak ini cuma segini, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas, menurut saya ini strukturnya bagus, dan kita bisa lihat di sini ya, Pak D. Di 2 candle weekly ini, bisa dilihat ini tutupnya berdekatan, ya, nggak terlalu banyak ininya, high to low-nya nggak terlalu banyak ininya perbedaannya, dan dia ada di volumenya semakin turun ya. Oke. Nah, dia sudah berhasil break dengan volume yang tinggi. Oke, nah kira-kira itu ya. Jadi kita sudah lihat picture-nya, kemudian kita lihat strukturnya untuk yang lebih pendek. Nah, ini sih kalau menurut saya bagus ya, melihat dari struktur ini. Tapi ya sekali lagi kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan ya, Mas ini story-nya apa Pak De? Mobil listrik ya Pak De ya? Iya, mobil-mobil, kemudian juga pembeli barunya kan juga terkenal, memang dia akan jagain apa ya harganya lah gitu ya. Pak Peter Tanuri sih terkenal dengan saham-saham sebelumnya, dia juga lumayan untuk menjaga juga. Jadi menurut saya sih ini yang potensi ke depannya juga masih kuat nih Pak Guru. Oke, ya moga-moga ya Pak De ya. Tadi ya harapannya bisa seperti tadi ya 4.600, tapi nggak menjamin ke sana juga. Ya kita lihat ke depannya. Betul. Sekarang apalagi Pak D? Ini Baima. Sekarang apalagi yang kemarin itu? Harum atau apa? Ya, boleh. Ayo, apa aja? Ya kan tadi yang lagi hot di grup ya, Harum. Oke, Harum. Nah, pasti kalau melihat Harum ini udah kebayang ya. Udah langsung kebayang seperti tadi. Nah, apa ya kira-kira ya?
Nah, dia naik, ya naik, kemudian dia ini ya, bikin base ya. Nah, bikin base dan kita lihat mungkin ini 3590 ya salah ya. 3590. Oke. Nah, nah kalau mau bikin proyeksi kedalaman ya kita bisa bikin aja segini ya. Oke. Jadi kira-kira adanya di 6100. Proyeksinya kalau dia bisa lewati ini. Ya. Oke. Kalau mau pakai Fibonacci extension bisa juga perkiraannya di mana. Lihat angka-angka yang jadi, nah pas ya di kira-kira 1,62 itu bisa ya, semoga bisa ini ya 2,6 ya itu. Jadi gambarnya seperti itu. Oke, ini gambaran besarnya. Sekarang kita lihat oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada hal yang menarik ya. Ini dia break di sini. Oke. Oke ya. Nah, kemarin kan saya bilang di grup ya, ada pola yang sangat jarang. Ini pola-pola yang dikenalkan oleh O'Neill. Dan kalau di buku yang saya baca, ini termasuk pola yang dapat memberikan gain yang besar ya. Lumayan ya. Nah, kira-kira apa ya polanya ya? Nah, ini kalau yang saya lihat ya memang ini butuh kejelian mata ya. Kejelian mata ya. Ini setelah breakout ada pola. Nah, dia sudah naik 22%. Kemudian kita bisa lihat ya. Dia pullback. Satu. Naik. Kemudian dia breakout. Oke, ternyata naik lagi. Di sini ada lagi pullback. Jadi pullback-nya udah 2 kali ya. Kemudian ini yang ketiga. Jadi rata-rata pullback-nya 10-20% ya. Kemudian ini juga ada pullback lagi. Nah, jadi ini salah satu base yang dikenalkan oleh O'Neill namanya ascending base. Jadi dia bikin base tapi menaik ya. Jadi syaratnya naik minimal 20%, kemudian dia ada 3 kali pullback kira-kira 10-20%. Kemudian low dari pullback ini, low berikutnya tidak boleh di bawah low sebelumnya. Ini enggak ya, ini sudah memenuhi syarat. Kemudian pola ini mulai dari hitungan pertama yang koreksi itu 9 sampai dengan 16 minggu. Ini saya hitung memenuhi syarat ya. Jadi ini adalah saya tulisin aja. Ya, ascending base pattern. Nah, apakah nanti ascending base pattern ini bisa bisa jadi trigger untuk menyentuh 3590? Ya, kita lihat ya. Kemudian O'Neill ini selalu bilang kita harus perhatikan saham-saham yang berada di 5% dari strong resistennya. Jadi kira-kira dia udah berapa ya? Masih 11% ya, tapi setidaknya sudah dekat ya. Kalau kita lihat yang pernah high-nya, ya berarti ya pas 5%.
Jadi kita bisa memperhatikan saham-saham yang mendekati 5% dari strong resistennya. Ya kita bisa lihat nanti kira-kira seperti apa. Jadi setidaknya secara big picture ini ada cup, ya ada pola cup. Kemudian di dalam cup ini ternyata pada saat naik dari dasar itu dia ada pola ascending base pattern. Gitu Pak D. Jadi kalau ditambah dengan nanti break high resistennya, strong resistennya, ini kemungkinan sih ya sudah cukup kuat ya untuk naik lagi gitu ya. Semoga Pak D. Jadi proyeksinya kalau bisa lewati 3590 itu di 6100. Wah, lumayan itu. Nah itu dari mana Pak Guru? 6100-nya pasti gitu teman-teman nanya. Oh gimana? Itu ya dari Vibo ya? Iya, ya bisa dari proyeksi kedalaman cup atau dari Fibonacci extension. Ini pas nih di sekitar ini, kira-kira 6.000-6.100. Ya. Nah, menarik teman-teman. Ini secara pola O'Neill ya, ini tapi kalau yang biasa main di selokan mungkin agak serem-serem ya Pak Guru ya. Kalau Pak Guru biasa main di atap genteng wuwungan gitu ya, jadi udah biasa. Ini kalau udah break paling atas malah seneng kalau Pak Guru gitu. Iya, kalau saya seperti itu. Apalagi zaman-zaman bullish kayak gini ya Pak Guru ya. Aduh, ampuh ini. Oke, apalagi Pak D? Oke. Yang lagi hot ini pasti nih. DKFT ya. DKFT. Ya, nanti sama pasangannya tuh yang itu. Sebentar abis ini pasangannya yang juga ATF. Oh iya, oke. Iya, biar satu kelompok dulu gitu. Boleh. Pasti udah bisa kebayang ya, ini secara big picture apa ya pola yang muncul. Apa Pak D? Bisa kebayang nggak? Lah itu digarisin dulu dari atas ke bawah kan kelihatan tuh nanti itunya. Ya, ini ya kira-kira seperti ini ya. Ini gambarannya gini aja. Nah. Pas ini. Terus nih. Ya. Nah. Mantap udah. Nah, gitu ya. Benderanya. Terus misalkan nanti breakout. Wah, tinggal. Kira-kira proyeksinya. Nah, mantap. Maklum ini nggak ada mouse jadi agak susah. Nah, kira-kira di sini. Wih, bagernya gede banget, 2 bager itu. Iya. Ya berarti ini ada di sekitar sini Pak ya, ada sekitar sinilah. Iya. Inilah ya. Nah, di sini juga lah kira-kira. Oke. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya dia sudah melewati ini ya, sudah melewati resist di sini. Nah, udah harusnya sih udah kuat ya. Kalaupun pullback nanti ya mungkin sampai di sini ya. Ya. Nah, ini kan pola apa Pak D? HTF ya Pak D ya? Nah, jadi ini pola HTF dan kalau dia break ya nanti proyeksinya yang tadi ya. Ya. Sokor-sokor bisa HTH ya Pak D? Iya, all time high ya. Tapi teman-teman ini masih diingetin Mas, ini kalau HTF kayak gini tuh naik segitu tuh nggak cuma 2 hari gitu, kadang-kadang kan maunya 2 hari sudah sampai 200%. Nggak mungkin. Ini pasti akan panjang menuju ke sananya. Ya di tengah-tengah pasti ada ombak menerpa ya, nyosor dulu, nyungsep dulu, nanti naik lagi. Ya, yang sabar-sabar kayak Pak Guru ini yang biasanya tahan-tahan gitu. Ya. Selama nggak ngerusak pola, lanjut. Tahan terus, skip gitu ya. Begitu jebol baru buang. Nah, teman-teman mesti belajar lah kayak gini-gini. Oke, nah sekarang pasangannya ya Pak Dik, sama-sama HTF. Yang lulus bersama HTF kemarin. Asri. Portonya Pak Dik Asri bener ya. Iya, baru makan tadi, baru konfirm kita iya makan. Toh. Oh iya. Oke, kayak kalau sebulan lalu kan saya gambarnya tuh gini ya. Ingat saya gini ya. Terus proyeksinya ke berapa ya? Mungkin ya setelah sini.
430 ya. Atau kalau bisa kita lihat ke atas lagi ya, mungkin sekitar sini. 600-an. 650. Nah, kira-kira di situ. Ya. Gitu ya. Menarik. Ini menarik. Berarti kalau punya tadi udah, kalau ke 650 ya udah beggar lah. Ya. Mantap. Ya, kalau misalkan kita coba-coba pakai ini ya, paralel channel. Ya, kalau misalkan mau sampai di mid channel, ya kayak sama tadi, ya. 650. Ya. 650. Oke. Nah, oke ya, tadi udah IMAS, Harum. Yang dua ini HDF, terus nah ini nih, kalau kayaknya kurang rame kalau kita nggak ngomongin konstruksi ya Pak De ya. Nah, cocok. Yang mana? Konstruksi BSKT? Ya. PSKT ini dampak dari SWF ya. SWF, ya. Oke, nah kira-kira akan seperti apa ya? Kalau saya lihat ini ya, big picture-nya, sekitar sini, sama sekitar sinilah. Inilah kira-kira. Nah, oke. Nah di sini kita bisa lihat ya, selama di situ, di antara itu ternyata ada misalkan di sini. Nah, atau kebalikannya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang menarik nih, ini akan kayak apa ya? Di sini ini pas banget nih di resisten Pak De ya. Nah, akan kayak apa nih? Mungkin kalau akan seperti ini, dia akan naik, kemudian konsolidasi ya. Misalkan nih ada yang menarik nih sebenarnya Pak De ya. Volumenya kan tinggi nih Pak De nih. Betul. Nah, tinggi. Terus kalau kita pakai Fibonacci extension, taruhlah di sini. Dia sudah ada di pas di 2,6. Ya. 2,62 ya. Nah, ini ya kita membayangkan aja. Kalau yang udah punya, ya silahkan pakai trailing stop. Kalau yang belum punya, saya nggak saranin untuk beli sih, karena udah terlalu jauh dari base-nya. Ya. Nah, ini kan mengandaikan aja ya. Misalkan sudah selesai di sini, ya bisa jadi nanti kalau dia nggak bisa jebolin resist ini, mungkin dia akan konsolidasi ya. Mungkin dia akan membentuk base di sini nih ya. Bisa jadi dia akan tes ini ya, sini. Wah, dalam juga ya. Ini Pak. Deg-degan nih Mas yang punya ini. Kan ada trailing stop, tenang. Oh ya, oke. Nah, ini kan volumenya tinggi, kemudian mungkin juga sentimen SWF ini bisa jadi trigger mungkin loh ya untuk mendrive dia kan ke Fibonacci sini. Baru dia akan konsolidasi mungkin.
di sini, nih, gitu. Nah, mungkin nanti dia siapa tahu bisa ATH terusan. Nah, Ya. ini membayangkan skenario-skenario aja ya, tapi Ya. ya kita nggak akan tahu akan kayak apa sih. Tapi Ya. setidaknya buat yang punya silakan diantisipasi. Buat yang belum punya, saya sih nggak sarankan untuk beli ya. Sip, benar. Setuju. Gitu Pak D. Bentuknya yang itu sama nggak, Mas? Maksudnya yang apa namanya? Konstruksi yang lain, pola pattern-patternnya sama nggak ya? Grafiknya aku nggak pernah cek sih. Mas, Pak Guru Ya, pernah? apa misalkan? Ya Apa misalkan PTBP Pak D? lah. PTBP, Wika gitu. Oke, jadi coba kita lihat PTPP. Udah break juga. Sudah break. Ya, kemudian dia juga ada di sekitaran ini juga ya. Nih, seperti itu. Kemudian kalau misalkan ya pakai Fibonacci Cowboy-Cowboyan lah Pak D. Ya, Nah, kalau ini 168 masih mirip. lebih Tapi lebih rendah ya dibandingkan tadi si Waskita udah di 261 ya. Ya, itu kira-kira. Ya, ya. Mungkin ini ada teman-teman yang bisa yang melihatnya gini ya. Mungkin loh ya. Mungkin. Jadi proyeksinya Oh, cup doang bisa juga ya Mas ya kadang-kadang ya. bisa ini kan biasa mungkin ada teman-teman yang melihat ini pola reversal. Reversal ya. Nah, proyeksinya ya ke sini lah. 3 ribuan. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Wika Oh, belum break pas yang ini. Belum. Gitu kira-kira gambarannya. Tapi rata-rata dia udah bikin base ya, nih base-nya kan di sini nih. Udah naik. Dan volumenya juga bagus. Ya. Kayaknya konstruksi volume minggu-minggu terakhir, sebulan terakhir sih bagus sih, Pak Guru. Semuanya sih gede-gede ya. Jadi emang dorongannya mungkin akan kuat juga. Volume kan never lie juga kan, jadi dia mungkin akan lebih kuat ke atasnya nanti. Mau lihat ini Pepero Pak D, Pepero ya. Pepero ya, nih. Sebenarnya ada yang menarik kalau saya lihat Pepero ini ya. Ini kan baru dari 50, terus dia naik ke 120-an. Volumenya lihat aja nih, volumenya gede. Ya, dibandingkan ini mungkin volumenya nggak terlalu gede yang sini ya. Nah, kemudian ini dia sudah naik berapa ya? Nih, sudah naik sekitar 150%. Ini cuma dalam waktu 3 minggu aja ya, 4 mingguan lah. Nah, coba kita lihat ini waktu kenaikan ini. Ya, sama-sama 150-an. Dia ada di ini September, dia ke Mei, mungkin 6 bulanan ya. Ya, dia butuh waktu 6 bulan. Tapi yang ini dia sudah bikin base. Nah, yang ini belum. Nah, ya. Harapannya apa Pak D? HTF ya Pak D. Ya. Nah, ini sebenarnya Pepero ini sudah lewati rasis di sini. Jadi moga-moga sih kalaupun pullback dia nggak akan melewati ini. Ya tes dikit lah kalau.
Nah, Pepro. Oke. Oke ya. Udah itu, apalagi Pak D yang hot. Ntar dulu, tapi ini kalau Pepro, kalau Pak Guru pasang stop loss di mana tuh kalau misalkan seperti ini sekarang? Atau trailing stopnya? Di garis Sebenarnya kalau support atau kalau biarin aja? sebenarnya kalau saya sih targetnya sih biasanya minimal gainnya ya itu sorry, saya selalu set stop loss itu 7-8%. Hmm. Itu Dari harga itu beli aja. kan? Dari harga beli. Oke. Kalau udah naik, trailing stop, pakai nggak? Kalau udah naik, saya nggak pernah pakai trailing. Sampai target baru dijual gitu Pak Guru ya? Saya sih biasanya kalau saya kan pakai pattern ya, biasanya 20% itu sudah mencapai target, kadang saya suka jual seperti itu. Tapi kalau ternyata dia naiknya cepat dalam waktu singkat, mungkin saya akan hold ya. Ya. Oke, Karena biar teman-teman juga paham ini bahwa tiap orang itu punya cara yang berbeda untuk membeli dan menjual. Jadi jangan bingung kalau nanya saya jawabnya apa, nanya Pak Guru jawabnya apa, nanya teman-teman yang lain jawabnya apa. Mungkin akan beda-beda, tapi yang penting harus dicari buat Anda mana metode yang paling cocok untuk Anda. Karena ada ratusan metode untuk cara untuk beli atau jual. Itu aja sih, untuk ngingetin teman-teman aja. Ya. Oke, apa lagi? Apa ya? Oh, mau telco Pak D, telco. Ayo. Telkom. Wah, ini ya, Telkom ya. Nah, ini. Kita coba dulu pakai ini ya. Channel yang sini dulu ya. Nah, ini udah di atas channel, dan kalau kita lihat kemudian ini cup and handle, ini sudah break ini di sini. Sekarang proyeksinya kira-kira di sini Pak D ya. Ya di sinilah 4.400. Oke, itu kan Telkom ya. Ya, meskipun sempat lelet, ya akhirnya berhasil juga. Terus yang kemarin itu yang lagi hangat kan ISAT ya. Nah, ini kemarin naiknya kenceng banget. Wih, cus. Kira-kira gimana? Misalkan kita pakai paralel ya, paralel. Nah, dia udah lewat berhasil tembus ini ya, tembus ini, kemudian coba kita lihat di sini. Tapi ada yang ini saya suka bikin gini juga sih. Belum bisa lewatin ini ya. Nanti ternyata di reject ya. Di reject. Masih belum bisa lewati. Kalau pakai Fibonacci nah gitu. Ya. Kita nggak tahu nih akan kayak apa ya. Mungkin akan bablas, mungkin akan bikin konsolidasi lagi, baru dia bisa naik. Ya.
Oke, ini tadi mobil udah, kemudian batu bara sudah, Ya. terus HTF sudah, tadi properti sama DKFT ya, kemudian telco udah, konstruksi udah, Batu sawit, bara apa tadi? eh? Oh, harum udah ya. Sawit, belum. Ya, sawit. Elsip dulu lah, elsip dulu. Apa? Elsip. Elsip, ya. Nah, ini kan yang topnya di sini kan elsip. Oke. Oh, pas ya. Pas. Itu. Tapi ini ya inilah Pak gambarnya Pak. Nah, itu. Kalau dia bisa tembus ini, bisa berharap proyeksinya segini ya. Bolehlah berharap. Misalkan di sini aja wis. Gitu. Ya. Gitu Pak D. Benar sih. Oke. Soalnya ini agak lagging sih Mas, karena harga CPO-nya kan sebenarnya udah balik ke 2012 ya. 2012 tuh itu ada situ kan, Asip itu lagi di puncaknya, harganya sekitar 3.100-an. Nah, jadi ya mestinya sih harusnya dia cukup kuat ini untuk mendobrak resisten ini, apalagi kalau harga CPO-nya bisa naik lagi, harusnya ini sih ya harusnya akan lebih kencang lagi. Karena dia nunggu ini kayaknya, nunggu LK. Jadi kalau LK keluar, ini mungkin pasti bagus sih mestinya, karena harga sawit udah mulai tinggi kan. Nah, satu lagi yang itu, yang apa namanya, masih di bawah juga gara-gara itu MSCI kemarin, MSCI dibuang MSCI kan. Nah, SSMS. SSMS ya. Oke. Ini kayaknya bagus nih kayaknya nih. Oh, baru break ya? Udah lewat. Terus pakai Fibonacci ya, Pak D. Ini udah di 0,23, 0,24. Terus kalau kita pakai ini sih. Ini terus pakai ini. Nah. Kira-kira mungkin di sini kali ya. Mungkin dia akan ke 1350, 1350. Tebakan saya loh ya. Ya. Ini kita nggak tahu apakah akan dibablasin dulu, terus dia akan konsolidasi, atau dia bikin base dulu, baru akan capai 1350. Saya nggak tahu ya. Tapi setidaknya 1350, oh itu Fibo yang satu lagi ya. Fibo 382 ya. Ya. Kalau pakai ini ya 1,62, jadi ya unda-undi lah, kira-kira di situlah. Ya, range antara itu lah ya, 1.280. Ya, 1.250 sampai 1.250. Oke. Ya. Tuh. Udah, sawit udah. Terus apa ya? Udah banyak ya. Nah, ini tadi tuh saya sempat lihat ada yang baru. Menarik. Yang baru break sih ya. Tuh, kencang juga nih. SCMA. Ya. Jadi baru break ya. Jadi ya mungkin bisa jadi alternatif.
Ya, SCMA ini saham window dressing, Mas. Tiap tahun pasti Oh, dia naik. Akhir tahun tuh selalu naik dia. Saya hafal kalau ini. Cuman kemarin saya lupa merhatiin karena banyak yang menarik. Biasanya kalau nggak ada yang menarik, saya biasanya pasti langganan tiap akhir tahun beli SCMA. Saya baru ngeh juga, ternyata naiknya tinggi juga nih hari ini. Mungkin masih meneruskan ritualnya dia sebagai window dressing saham. ya kira-kira di sinilah. Ya, Nasib ya, 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 ya. 28. Ya. Itu. Nah, penutupnya mungkin IHSG, Pak Guru. Oh, IHSG ya. Oh iya, iya, IHSG. Iya, itu inilah puncaknya kita untuk ke Oke. sesi 2. Saya termasuk yang optimis sama IHSG. Nah, mantap. Ini ya. Ini. Ini. Jadi ya dia kepentok. Mungkin dia akan reject, tapi nggak tahu ya reject atau enggak. Sekarang kalau pakai, ini saya pakai Fibonacci ya. Oke. Dia sudah hampir di Fibonacci 100. Nah, saya sih optimis ya. Ya bukannya apa-apa, tapi moga-moga dia bisa ke 7.100. Tapi mungkin banyak yang nggak setuju ya. Tapi ya nama juga tebak-tebakan ya, nggak apa-apa. Tapi kira-kira Ya nanti paling kalau nggak kan tahu itu level resisten berikutnya ada di 1000, berapa itu di 6.600 6.300. berapa? Itu di atasnya masih ada tuh 6.300-an untuk Fibo yang 100%. Ini kan 6.600. Ini pakai. Ya, ya. Kemarin all time high kita berapa ya? 6.700 ya? 6.700-an kurang. Ya, 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 ya. Ini ya ngimpi-ngimpi dikit lah. Ya, jadi Pak Guru optimis all time high ya? Iya, ya kira-kira sih. 2021. Ya, ya, Nanti Fibonya. kalau salah jangan dibatal loh Pak De ya. Nah, kira-kira gitu. Mantap. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau kita mah kalau naik mah kita seneng-seneng aja lah. Mudah-mudahan 2021 virusnya COVID-nya hilang, kita di saham masih bisa yiha-yiha kan? Coba lihat ini. Ini ya Pak, pakai MACD. Ini menurut saya ada hidden, ini waktu itu kejatuhan di 2008 ya. 2008. Jadi dia naik ya itu ternyata di pada saat ekstrimnya ini ada hidden bullish, hidden divergent ya. Nah, dengan cara yang sama, ya ini nggak tahu benar atau salah ya. Ya nggak tahu apakah secara akan berulang atau enggak. Ya, kalau kita pakai Fibonacci,
ya kalaupun sampai di 1,6 ya lumayan kan ya. Nah, kalau dengan cara yang sama, yang ini, ya hitung sendiri kira-kira mungkin sekitar 8.000 berapa gitu ya. Tuh, itu sih. Ya mudah-mudahan. Ini yang saya lihat loh ya, ini yang saya lihat ada hidden bullish divergence. Itu. Nah ini IHSG-nya Pak D. Siap. Kira seperti itu. Ya. Oke. Wes, nanti kalau banyak-banyak pada teman-teman semua, jadi menurut saya sih cukuplah sesi episode kedua kali ini. Ya. So, terima kasih Pak Guru sudah memberikan informasi dan edukasi ya tentang cara menggambar saham di episode 2. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Kalau masih ada yang bingung atau mau bertanya-tanya lagi, silakan bergabung di grup Tele The Traders. Di sana nanti ada saya, ada Pak Guru, ya ada suhu yang lain di sana. Bisa kita bahas lagi mengenai menggambar saham ini ya, supaya teman-teman juga pada saat beli atau pada saat jual itu punya pegangan, punya patokan, tidak asal menjual dan tidak asal membeli. Itu penting sekali, karena kalau enggak, nanti ya tidak maksimal. Anda beli di posisi yang enggak kurang pas, atau jual mungkin juga di posisi yang kurang pas juga, sehingga tidak maksimal profitnya, dan jangan-jangan juga bisa banyakkan loss-nya daripada profitnya. Oke, sekali lagi, thank you Pak Guru, teman-teman. Sekian dulu pertemuan kita kali ini, ya. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan bol-bolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Guru.